Salam, selamat hari Selasa, salam sehat. Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas pada hari Selasa ini, kita puji Tuhan dan kita membaca firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari buku NDHKBP 260. Holan Yesus do huban dongaku. Hola Yesus do huban dongaku, aibana pasona kona, iko satok tok tiur lakaku, molora pon Yesus ialah molora pon Yesus ialah. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa, memberikan napas kehidupan, membangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan sehat. Untuk itu hormat kemuliaanlah bagi Tuhan, kiranya damai sejahtera bagi kami. Sebelum kami melangkah untuk beraktivitas pagi hari Selasa ini, terlebih dahulu kami ingin membaca, ingin mendengar sabda-Mu. Berkati urapi kami Tuhan, agar sabda-Mu yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sungguh pagi hari Selasa ini, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 19. Dalam bahasa Batak dikatakan, di bagasan hinadeak ni hata-hata dang holang adong sala. Alay manangise nama kokangi bibirna, ima nama roha. Songonima hatana. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, when words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. Amin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terhormat, yang terkasih, sabda Tuhan yang kita baca dalam satu ayat ini ada menyampaikan pesan dua hal. Yang pertama, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ini luar biasa. Jadi kalau kita banyak bicara, bisa hilang kontrol. Artinya boleh kita mengakibatkan perkataan kita salah kalau banyak bicara. Molo hata batak didok, molo marhata manggang, guido gabi mata dosa. Untuk itu jangan terlalu mengumbar banyak kata. Unang marhata manggang, karena itu bisa menimbulkan kebohongan atau dusta. Akibatnya menimbulkan dosa. Maka firman Tuhan pada pagi ini sungguh luar biasa mengingatkan kita. Marilah kita berbicara seperlunya, berbicara seadanya. Kemudian yang kedua dikatakan,
Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, yang terhormat dimanapun berada, kalau kita menahan diri berkata, maka kita berakal budi, kata firman Tuhan. Sebab apa? Kalau bahasa Batak, naing manian jolo nidilat bibir asanidok hata. Menahan diri. Atau pertama-tama kita dengar, kita lihat, kita analisa, kita cek and recheck. Barulah kita menarik kesimpulan. Barulah kita bisa bicara, menyampaikan apa kesimpulan tersebut. Oleh sebab itu kita harus memohon hikmat daripada Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat tadi, kita dengar, kita analisa, kita cek dan recheck, baru bisa kita katakan. Seperti yang dikatakan Marhata Tigor di Bagasan Damai. Berkata jujur dalam damai. Kalau ini kita lakukan, maka persislah apa yang dikatakan seperti perumpamaan Batak itu. Marbisuk maho songon ulok, marroha songon darapati. Luar biasa firman Tuhan pagi ini. Marilah kita di dalam berkata-kata, di dalam menyampaikan hasrat, kita berkata jujur dalam damai. Kalau itu, kitalah orang yang berakal budi. Maka kita akan bicara tidak menyakiti hati orang, tidak terjadi dusta atau kebohongan, atau dikatakan zaman sekarang tidak hoak, tetapi itu benar-benar. Karena apa? Karena apa yang kita lihat, kita dengar, kita analisis atau analisa, lalu kita cek and recheck, kita lihat, kita saksikan sesungguhnya bagaimana, baru kita buat kesimpulan. Kesimpulan itulah kita bicarakan, kita katakan. Katakanlah sejujurnya. Inilah yang dikatakan. Katakan sejujurnya. Orang yang berkata jujur, orang yang berkata sedikit, maka cenderung dia berakal budi. Dikatakan tadi bahasa Batak, jolonidila asanidok hata. Kalau dalam bahasa lain ataupun kirgil manangi-nangi, bakol makataho. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan menjadi orang yang berakal budi, orang bertata krama, orang yang bersopan santun. Maka tidak menimbulkan dosa, tetapi menimbulkan berkat bagi kita oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan telah memberikan penjelasan kepada kami melalui sabdamu. Kiranya sabdamu yang telah kami baca dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami bermohon, kuatkan dan tetaplah lindungi kami. Bapa di surga, masih kami butuhkan pertolongan-Mu untuk berbagai masalah yang ada dalam setiap kehidupan kami. Apapun permasalahan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, tolong Tuhan. Tuhanlah yang turut campur, Tuhanlah yang membimbing. Bapa di surga, jika ada saudara-saudara kami yang dalam menderita penyakit, sembuhkan. Bila ada yang duka, hiburkan Tuhan. Bila ada yang sedang mencari pekerjaan atau mencari berkat-berkat, tolong Tuhan bukakan pintu berkat dari surga. Limpahkanlah berkat-Mu kepada kami
dimanapun berada. Bapa di surga, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Selasa, salam sehat, salam hormat dan kasih sayang dari Opung Partuko Bosi, Sintua Dr. Marolo Putagaul dari Perumnas Mandala Medan pada channel YouTube Marolo Putagaul. Horas, horas, horas.